selamat pagi anak-anak ibu yang cerdas dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baiklah, itulah harapan ibu, kita semua harus tetap menjaga kesehatan kita, terutama dalam keadaan pandemi seperti ini. Jangan lupa kalau mau bepergian, jangan lupa menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Baiklah anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Link presensi sudah ibu kirimkan di grup WhatsApp. Ibu harap kalian sudah mengisinya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu akan mengecek siapa yang sudah hadir dalam Zoom kita hari ini. Sebentar ya. Oh ya, baiklah, ternyata kita semua sudah mengambil bagian dalam pembelajaran hari ini. Nah, ibu rasa sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan doa. Ayo, siapa yang memimpin kita dalam doa? Baiklah, Andi, silahkan memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih Andi sudah memimpin kita dalam doa. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, bagus sekali anak-anak ibu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lebih intinya tentang keberagaman bangsa kita. Nah, anak-anak, selain kita tahu tentang tema, subtema, dan pembelajaran kita hari ini, kita juga perlu tahu kira-kira apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa sih yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Jadi, untuk pembelajaran hari ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui media daring, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf pada teks yang sudah ibu berikan dan dilakukan secara mandiri. Dan yang kedua, setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung dari setiap paragraf melalui ide atau pikiran siswa sendiri. Tujuan yang ketiga adalah setelah melakukan wawancara sederhana bersama teman-teman sekelas melalui aplikasi Zoom seperti saat ini, siswa mampu menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman yang ada di dalam kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah setelah melakukan diskusi melalui WhatsApp group dan juga Zoom saat ini, siswa mampu mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan keragaman budaya, etnis, dan agama serta keberagaman lainnya dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, setelah kita tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk dalam pembelajaran intinya. Pertama, ibu akan menyuruh anak-anak untuk mengamati sebuah gambar yang akan ibu tayangkan pada PPT. Silahkan anak-anak lihat. Ya, ini dia gambarnya. Kira-kira siapa yang ada di dalam gambar yang ibu tayangkan saat ini? Iya, betul sekali Dini, itu adalah Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Jadi kita semua tahu ya, Bapak Jokowi adalah presiden kita saat ini, dan Bapak Jokowi lah yang ada di dalam gambar yang ibu tayangkan. Nah, setelah kita tahu bahwa itu adalah Bapak Jokowi, ibu ingin kalian menyebutkan apa sih yang menonjol dari gambar Bapak Jokowi saat ini? Iya, betul sekali Edo. Itu yang menonjol adalah pakaian adatnya Bapak Jokowi. Ternyata anak-anak ibu pintar dan cerdas semua. Jadi kita semua tahu bahwa Bapak Jokowi kita saat ini yang menjadi presiden kita ternyata sangat antusias dalam memperkenalkan dan melestarikan akan kebudayaan melalui tenun adat dan pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita tahu bahwa itu adalah Bapak Jokowi yang sedang menggunakan pakaian adat, kira-kira siapa sih yang bisa
menyampaikan kepada ibu pakaian adat manakah, daerah manakah yang dipakai sama Bapak Jokowi itu. Iya, betul sekali Nina. Ternyata pakaian adat yang digunakan Bapak Jokowi berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berwarna merah, berasal dari suku Timor, lebih intinya Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan yang agak berwarna kuning itu berasal dari suku Rote, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Nah, anak-anak, kita sudah tahu gambar yang ibu tayangkan tadi adalah Bapak Jokowi yang sementara menggunakan pakaian adat dari daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di dalam negara kita terdapat banyak sekali keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan masih banyak lagi. Meskipun berbeda di antara kita, tetapi kita masih tetap satu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran selanjutnya. Apakah anak-anak sudah membaca teks yang ibu kirimkan melalui WhatsApp group tentang keberagaman budaya di Indonesia? Pintar sekali anak-anak ibu, ternyata mereka rajin, cerdas, dan pandai juga. Ya, baik. Jika kalian sudah membaca teks keragaman budaya di Indonesia, ibu percaya bahwa kalian sudah memahami isi teks tersebut. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, ibu ingin bertanya kepada kalian, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan kepada ibu gagasan atau inti dari pokok paragraf pertama? Kira-kira di mana sih letak gagasan utama dari paragraf pertama itu? Iya, silahkan Ani. Iya, betul sekali Ani. Jadi paragraf pertama itu gagasan pokoknya atau ide pokoknya terletak di awal paragraf. Nah, kita semua bisa membaca bunyi dari gagasan pokok paragraf pertama yang ibu tayangkan di PPT. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk kurang lebih 255 juta penduduk di tahun 2016. Ternyata anak-anak ibu sangat pintar dalam menganalisis. Ya, kita lanjut ke paragraf kedua. Siapa yang bisa menyebutkan kepada kita gagasan utama atau pokok utama dari paragraf kedua? Kira-kira di mana sih letaknya? Ya, pintar sekali Edo. Ternyata paragraf kedua juga gagasan utamanya terletak di awal paragraf yang berbunyi, dapat kita lihat dari adanya berbagai agama seperti yang kita ketahui sekarang, Indonesia telah mengakui 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, dan Konghucu. Ya, betul sekali anak-anakku yang pintar dan cerdas. Selanjutnya adalah paragraf ketiga. Siapa yang bisa menyebutkan kepada kita gagasan pokok dari paragraf ketiga terletak di bagian mana? Iya, betul sekali Pinto. Ternyata paragraf ketiga terletak di bagian awal paragraf juga, yang berbunyi, budaya sendiri dapat berarti sebagai sebuah kebiasaan yang secara turun-temurun diwariskan. Jadi anak-anak ibu sudah pandai dalam menentukan gagasan pokok paragraf. Baiklah anak-anak, selanjutnya ibu akan menayangkan atau menampilkan beberapa gambar yang dapat anak-anak amati dan jawab pertanyaan ibu. Nah, ini ada gambar. Ada 2 orang, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Kira-kira itu adalah pakaian adat dari daerah mana? Ya, silakan. Wah, pintar sekali anak-anak ibu. Ternyata benar, ini adalah pakaian adat dari daerah Kalimantan. Jadi daerah Kalimantan itu juga termasuk satu daerah yang besar di Indonesia. Dan ini adalah salah satu
contoh dari pakaian adat yang ada di daerah Kalimantan. Next, kita ke gambar yang kedua. Baiklah, siapa yang bisa menyampaikan kepada ibu, kira-kira ini adalah gambar pakaian adat dari daerah mana? Iya, betul sekali Jenny, ternyata itu adalah pakaian adat dari daerah Papua. Jadi Papua juga merupakan salah satu wilayah dari bagian wilayah dari Indonesia, meskipun kecil tetapi dia juga mempunyai satu kebudayaan. Mungkin ada banyak kebudayaan, tapi ini adalah salah satu pakaian adat yang ada di daerah Papua. Dan kita beralih ke gambar yang terakhir. Pasti semua tahu ini. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan ini pakaian adat dari daerah mana? Iya, betul sekali Ike. Ternyata itu adalah pakaian adat dari daerah Jawa. Dan ini adalah pakaian adat dari daerah Jawa. Banyak sekali pakaian adat dari daerah Jawa, tetapi itu adalah salah satunya yang ibu ambil. Nah, sekarang ibu mau kita semua mengamati di dalam kelas kita melalui Zoom yang kita lakukan hari ini. Kira-kira ada berapa banyak suku dan budaya yang ada di dalam kelas kita? Suku apa saja? Mungkin ibunya orang apa, bapaknya orang apa, dapat kita deskripsikan. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan apa saja jenis kebudayaan yang ada di dalam kelas kita saat ini? Dia ada yang dari daerah Jawa, ada yang dari daerah Papua, ada yang dari daerah Sumatera, dari Kalimantan, Riau, dan banyak sekali kita yang berkumpul di dalam kelas ini. Nah, anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya, kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa menjaga dan tetap melestarikan kebudayaan yang ada di daerah kita maupun yang ada di Indonesia? Ayo, siapa yang mau menjawab? Iya, silahkan Tono. Iya, betul sekali Tono. Cara kita menjaga adalah dengan melestarikannya, memperkenalkannya kepada orang-orang, tetap bergaul karib dengan orang yang berbeda suku dengan kita, agar kita dapat mengetahui kebudayaan lain selain dengan kebudayaan kita. Selain itu, kita harus tetap menjaga dan melestarikannya agar tidak akan putus kebudayaan kita, tetapi tetap dilestarikan terus-menerus. Nah, anak-anak, sepanjang pembelajaran kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan kepada ibu kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Baiklah, silahkan. Iya, betul sekali. Inti dari pembelajaran kita hari ini yang sudah kita capai adalah yang pertama, kita sudah mampu menentukan gagasan pokok dalam suatu paragraf. Kita sudah dapat menentukan ide pokok dan juga gagasan pendukung dalam suatu paragraf. Selain itu, kita juga sudah bisa menjabarkan berbagai macam budaya yang ada di lingkungan kita, baik itu di sekolah, di rumah, maupun yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga sudah bisa menyampaikan bagaimana cara kita harus menjaga dan melestarikan akan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Link untuk mengerjakan soal evaluasi dan juga LKPD sudah ibu kirimkan, dan silakan kalian kerjakan dalam jangka waktu 2 hari. Ibu harap kalian dapat menggunakan waktu 2 hari dengan sebaik mungkin. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita di dalam doa. Siapa yang ingin memimpin kita dalam doa? Baik, silakan Silvi memimpin kita dalam doa. Terima kasih Silvi untuk doa yang sudah dibawakan kepada kita, dan ibu harap pembelajaran selanjutnya kita tetap antusias seperti hari ini, tetap aktif agar biar pembelajaran kita meskipun secara daring tetapi tetap berjalan dengan baik. Tetap jaga kesehatan anak-anak dan tetap di rumah jika tidak punya keperluan yang harus dilakukan di luar rumah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.